Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen dan Naga Long-Ye yang menuju aula bawah tanah. Sesampainya di sana, Naga Long-Ye memerintahkan agar Ye Chen berbaring di samping tubuh Dao Xing Chen. Dirinya menjelaskan bahwa aku akan menggunakan teknik rahasia Void untuk mengirim jiwamu ke dalam kesadaran Xing Chen. Ia juga menegaskan teknik rahasia ini hanya bisa bertahan sampai 9 hari saja. Dan jika kau tak mengembalikan tubuh Xing Chen dalam waktu tersebut, maka dirimu mungkin akan tersesat. Ye Chen yang mendengar penjelasan darinya pun langsung mengerti. Sehingga saat itu juga Naga Long-Ye memulai proses pembukaan untuk mengirim Ye Chen ke alam bawah sadar tubuh dari Dao Xing Chen. 日神仙，一定要将他的意识带回，让你的灵魂送入他的意识所在之处。你也有可能迷失。 我明白了。 Setibanya di alam bawah sadar, Ye Chen berpikir bahwa neraka 9 meter saja tidak lebih dari tempat ini. Dirinya juga sangat terkejut melihat Ratu Tianxuan bertarung melawan seorang pria tak dikenal. Yang hal itu membuat Ye Chen bertanya-tanya, siapakah pria ini sebenarnya? Pria berambut putih tersebut yang merupakan iblis kembali menghempaskan serangannya ke arah Ratu Tianxuan. Sehingga Ratu Tianxuan sampai dibuat tak berdaya karena serangan darinya. Ye Chen tak percaya bahwa orang seperti Ratu Tianxuan saja dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Ia berpikir apakah sebenarnya pria berambut putih itu adalah seorang dewa. Pria tersebut kini meremehkan Ratu Tianxuan karena tak bisa menahan satupun serangannya. Sehingga dirinya lagi-lagi menyerang Ratu Tianxuan menggunakan kekuatan petir. Tetapi tanpa diduga datang seorang pria lagi yang dengan gerakan cepat menahan serangan tersebut. 嚣张！如地狱，也不过如此了吧？泰心，他怎么会在这里？ Ratu Tianxuan penasaran siapakah orang yang telah menyelamatkan dirinya dari serangan itu. Sementara Ye Chen menyadari jika pria yang baru saja tiba adalah Xianlun Tiandao. Tetapi Ye Chen kembali dibuat terkejut saat melihat wajah Tiandao yang sama seperti dirinya. Pria berambut putih mengatakan bahwa sudah lama sekali aku menunggu kedatanganmu. Sedangkan Tiandao mengingatkan agar pria tersebut membiarkan saja mereka datang. Pria berambut putih itu menegaskan, ini baru saja dimulai, tapi mengapa kau sudah sangat sombong? Pria berambut putih segera melesat untuk menghempaskan serangan pedangnya. Tak tinggal diam, Tiandao pun mengeluarkan kekuatannya yang membuat pria itu terpental kesakitan. Dan kini pria tersebut kembali menyerang Tiandao dengan teknik petir miliknya. Tapi Tiandao dapat dengan mudah menghancurkan serangan tersebut. 那人怎么会与我长得一模一样？ Tak mau menyerah, pria berambut putih berusaha mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menghadapi Tiandao. Namun dengan santainya, Tiandao menghalau serangan itu hanya dengan teknik luar angkasa. Saat pria tersebut mengumpulkan kekuatan untuk menyerang dirinya, Tiandao pun bergegas mengerahkan tombaknya untuk menghancurkan serangan itu. Tak hanya itu saja, akibat dari kekuatan tombak Tiandao, pria tersebut pun sampai muntah darah. Dan kini mereka berdua sampai beradu kekuatan satu sama lain. Ye Chen yang menyaksikan pertarungan mereka berdua sangat kagum karena benar-benar menakjubkan. Yang mana adu kekuatan itu dimenangkan oleh Tiandao. Bahkan akibat dari kekuatan tersebut membuat tubuh pria berambut putih terbelah menjadi dua. Tiandao segera menghampiri Ratu Tianxuan untuk menggendong tubuhnya. Sedangkan Ratu Tianxuan memberitahu bahwa Kaisar telah tewas dalam pertempuran.
Dirinya juga bertanya apakah masih ada jalan keluar untuk kita pergi dari tempat ini. Tian Dao menjawab jika dunia masih belum dikalahkan, maka ini belum berakhir. Sementara itu, Ye Chen penasaran apakah tempat ini adalah 10.000 alam. Tian Dao mengatakan bahwa diriku percaya jika Ye Xingchen pasti bisa melakukannya. Dan kita juga harus tetap berjuang demi masa depan generasi yang akan datang. Lantas, Ratu Tianxuan bertanya bagaimanakah jika Ye Xingchen kalah. Tian Dao menjawab jika seperti itu, maka diriku juga pastinya akan kalah. Ye Chen mengatakan, ternyata diriku pernah pergi ke seluruh dunia dan bertarung bersama Ratu Tianxuan. Jadi seperti apakah diriku di masa lalu ini? Tetapi saat dirinya sedang berbicara, tiba-tiba saja kepalanya terasa sangat sakit. Namun ternyata di aula bawah tanah, Xingchen telah berhasil tersadar. Ketika ia melihat naga Longye, dirinya pun bertanya, mengapa kau bisa berada di sini? 相信叶星辰，他可以做到。诸天万域还没有数，甚至拥有完整的6道仙轮眼。说他失败了呢？ 打雷了，打雷了！ Naga Longye menjelaskan itu semua karena kau tidur selama 3 tahun ini dan tak berniat untuk bangun. Mendengar perkataan itu tentu membuat Xingchen sangat terkejut. Tapi Naga Longye kebingungan mengapa sekarang Ye Chen masih juga belum bangun. Dirinya juga memberitahu bahwa aku membantu Ye Chen untuk menyelamatkanmu. Tetapi dia harus mengambil resiko yang jauh lebih besar untuk melakukannya. Dao Xingchen bertanya apa sebenarnya yang kau maksud. Naga Longye menjelaskan kesadaranmu telah terlibat dalam konsepsi artistik yang tidak biasa. Dirimu juga telah tidur selama 3 tahun tapi tak pernah bangun. Sehingga aku melakukan banyak cara untuk membuat dirimu sadar. Namun tak ada satupun di antara metode tersebut yang berhasil membuatmu tersadar. 你都醒了，他怎么还没醒？你是哪个？你什么意思啊？有一个叶晨，那可就得不偿失了。 Naga Longye melanjutkan bahwa pada akhirnya diriku hanya bisa menggunakan hubungan antara tubuh utama dengan tubuh klon. Hal itu kulakukan untuk menggunakan teknik rahasia berkomunikasi agar bisa mengirim Ye Chen ke alam bawah sadarmu. Naga Longye juga bertanya, konsepsi artistik seperti apa sebenarnya yang kau ikuti? Dao Xingchen menjawab, diriku juga tak tahu karena aku hanya merasa seperti sedang bermimpi. Naga Longye kembali bertanya, jadi apa sebenarnya yang kau impikan dalam tidur panjangmu? Xingchen menjawab, aku tak mengingat apapun saat diriku mulai terbangun. Naga Longye tentu menjadi sangat kesal karena Xingchen tak tahu apapun yang terjadi di mimpinya. Ia juga berinisiatif untuk melihatnya secara langsung melalui penelusuran jiwa. Namun dengan cepat Xingchen menolak dan berkata, aku akan mencoba untuk mengingatnya kembali. 我感觉就像是做了个梦。秘书将叶晨也送进来那个意境，其余的一问三不知。我一醒来就全忘了。别，你让我再想一想。 Naga Longye tak peduli dan tetap akan melakukannya sendiri. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar Ye Chen mengigau dalam tidurnya. Naga Longye mengatakan, diriku benar-benar tak bisa beristirahat jika seperti ini. Xingchen menjawab, jika seperti itu maka biarkan diriku yang mencoba untuk membuatnya terbangun. Dan dengan gerakan cepat, Xingchen terus saja memukuli wajah milik Ye Chen. Naga Longye justru berpikir jika sepertinya kau sedang melakukan pembalasan dendam. Lalu Xingchen bertanya untuk apakah batu lampu yang ada di sini. Naga Longye mengingatkan agar lebih baik kau jangan menyentuhnya, karena jika salah satunya padam, Ye Chen akan sulit tersadar. Tanpa diduga, kini tubuh Ye Chen mulai sadar dan segera bangun dari tidurnya. Ye Chen senang karena akhirnya tubuh Dao Xingchen telah kembali. Tapi ia juga kebingungan, mengapa diriku sama sekali tak mengingat mimpiku. Kemudian mereka bertiga pun mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. 俩一刻都不消停，一个刚醒，是，今年应该有个好收成。感觉你在公报私仇呢。嘿，醒醒！我怎么一点都想不起来了？
Di aula pasukan surgawi terlihat Chen Shui yang sedang mengamati peta langit dengan sangat serius. Dan saat ia melihat Ye Chen, dirinya berkata bahwa aku ingin bertanya sesuatu. Chen Shui mengeluarkan sebuah gambar yang di dalamnya terdapat sebuah boneka. Chen Shui berkata, apakah kau bisa mengenali boneka ini? Ye Chen menjawab, tentu saja aku mengenalnya karena itu adalah boneka Jisuan milikku. Chen Shui mengatakan jika sepertinya boneka ini bukanlah boneka biasa. Sementara Ye Chen menegaskan agar Chen Shui tak perlu berbasa-basi jika ingin mengatakan sesuatu. Chen Shui pun menjelaskan bahwa masterku mengejar pria berjubah ungu di Beichu, dan boneka itu juga ikut mengejar pria berjubah tersebut. Tak hanya itu saja, kekuatan tempur milik boneka itu juga sebanding dengan masterku. 景夜，我是在这里等你。我师尊在追捕降临于北楚的紫袍人，你可认得他？他们二人联手灭了那紫袍人，应该不难。 Ye Chen menjawab, Jisuan dan mastermu sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi seharusnya tidak akan sulit bagi mereka berdua bergabung untuk menghabisi pria berjubah ungu tersebut. Chen Shui mengatakan bahwa pria itu melarikan diri sampai ke markas Istana Haus Darah. Dirinya juga memberitahu jika masterku dan Jisuan hanya bisa menjauh meskipun kekuatan tempur mereka luar biasa. Ye Chen pun menyadari jika sepertinya pria berjubah ungu memiliki hubungan dengan Istana Haus Darah. Chen Shui menjawab, hal ini masih belum dapat dipastikan. Tetapi jika dilihat dari informasi yang dikirimkan oleh Ren Huang, orang berjubah ungu dan Istana Haus Darah pasti memiliki kesepakatan. Kemudian Ye Chen bertanya di manakah pasukan mobilisasi yang telah kuperintahkan. Chen Shui berkata jika pasukan itu sudah tiba di lokasi yang telah ditentukan. Ye Chen pun menegaskan agar sebaiknya kau terus melacak pria berjubah ungu, Jisuan dan juga Hong Chen. 这么说，紫袍人和嗜血殿有被他逃了，逃进了嗜血殿总部，已于昨日到达指定位置，他们之间必定达成了某种协议。 你继续盯着这三人。 Ye Chen juga mengatakan diriku akan menyerahkan Xian kepadamu. Setelah memberitahu hal itu, ia pun segera pergi dari sana. Lalu terlihat Ye Chen yang datang menemui Yu Feng. Kemudian ia mengeluarkan kekuatannya untuk menyembuhkan kondisi Yu Feng. Yang mana hal itu membuat tubuh Yu Feng kembali menjadi seperti anak berusia 16 tahun sepenuhnya. Yu Feng berkata jika diriku hanya seorang murid biasa. Namun Yang Mulia bersedia mengeluarkan esensi tubuh suci berharga untuk menyembuhkanku. Yu Feng segera berterima kasih pada Ye Chen karena telah membantunya. Tetapi Ye Chen menjawab, jika kau benar-benar berterima kasih, maka fokuslah berkultivasi. Sambil pergi, Ye Chen mengingatkan bahwa kau adalah murid pasukan surgawi, sehingga kami pasti akan selalu mendukungmu. 见过圣主。 不必多礼，这才是16岁的少年人该有的样子。要谢我的话，就安心巩固修为。 Setelah Ye Chen menemui Naga Longye, lantas Naga Longye mengatakan bahwa diriku tak menyangka jika kau adalah orang yang cukup perhatian. Ye Chen menjelaskan Yu Feng adalah bibit yang bagus untuk dijadikan murid. Naga Longye memberitahu temperamen dan ketekunan Yu Feng mirip sekali dengan Kaisar Yuan Tian. Bahkan menurut legenda, Kaisar Yuan Tian awalnya tak memiliki garis keturunan khusus. Dirinya juga tertinggal 3 alam dari teman-temannya dan sangat tak dihiraukan. Tetapi orang seperti itulah yang menjadi kaisar setelah berusia 9.000 tahun. Ye Chen berkata sama seperti Hua yang menganggap dirinya hanya manusia biasa 6 tahun lalu. Namun kini akan menjadi penerus sejati nomor 1 di pasukan surgawi. Naga Longye menegaskan agar sebaiknya kau mempersiapkan diri untuk pertarungan 9 matahari. 好好好，你迟到倒是我积极的，我也没有让你等。与元天大帝倒是极为相似，于峰是个好苗子，在9000岁以后成帝的人物。 Ye Chen menjawab, meskipun kekuatan Kaisar Suci tak dapat diprediksi, aku bukanlah orang yang lemah. Naga Longye mengatakan, mungkin dirimu tak tahu bahwa tubuh pemusnahan ilahi adalah musuh dari tubuh suci kuno.
Ye Chen bertanya, mengapa aku tak pernah mendengarmu membicarakan tentang hal ini? Lantas naga Longye memberitahu bahwa dalam semua aspek tubuh pemusnahan ilahi dan suci kuno sudah bermusuhan sejak zaman dahulu. Lalu tubuh pemusnahan ilahi menganggap kehancuran tubuh suci kuno sebagai kemuliaan tertinggi. Dan Raja Dewa klan Nirwana pernah menghabisi kultivator tubuh suci kuno, Da Cheng Huang, yang bekerja sama dengan seorang kaisar agung. Ye Chen menjawab meskipun tubuh suci Da Cheng memiliki kekuatan bertarung untuk menghadapi kaisar agung, namun tubuh suci tertinggi dan kaisar tertinggi adalah dua konsep yang berbeda. Kaisar agung adalah makhluk tertinggi kecuali tubuh suci kuno agung telah berhasil tercapai. Sehingga hal itu pasti membuat tak seorang pun bisa membunuh mereka. 你现在或许可以先交代一下后事了。谁会想到一介凡人的他，你说的克星指的是哪一方面？寂灭神体是蛮荒圣体的克星，大帝并肩的大成蛮荒圣体修士。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 104 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.